Seorang remaja TKI asal Kalimantan menemukan rahasia kelam di rumah mewah majikannya. Bersama majikannya janda cantik asal Taiwan yang lumpuh, ia membuka pintu tersembunyi yang memperlihatkan lemari tua berisi. Malam itu angin berhembus pelan, namun bagi Miftah, hawa yang menyergap di kulitnya terasa begitu berat, seakan ada tangan dingin yang menekan dadanya. Baru pertama kali ia melihat rumah sebesar itu, berdiri angkuh dengan dinding putih gading, pilar tinggi menjulang, dan jendela besar yang memantulkan cahaya lampu jalan. Tapi bukannya merasa kagum, hatinya justru dicekam rasa asing yang sulit dijelaskan. Rumahnya indah, tapi kenapa seperti menatap balik padaku? Batinnya bergumam, menelan ludah sambil menatap bangunan itu lebih lama. Dari jendela lantai 2, ia sempat yakin melihat tirai bergoyang, seperti ada seseorang mengintip. Padahal agen penyalur tenaga kerja tadi sudah berkata, "Majikanmu hidup sendirian." Jangan takut, dia orang baik. Namun justru kata sendirian itu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Rumah megah itu seolah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah istana yang menyimpan rahasia. Lampu gantung kristal di teras berkilau indah, lantai marmer berkilat meski remang, dan pagar besi berukir terlihat kokoh menjaga halaman. Miftah yang terbiasa dengan rumah kayu sederhana di tepi sungai Kalimantan merasa seakan melangkah ke dunia lain. Astaga, rumah segede ini ditempati satu orang saja, bisiknya lirih, setengah kagum setengah heran. Namun kekaguman itu bercampur dengan perasaan terasing. Suasana sepi mencekam, tidak ada suara kendaraan, tidak ada tawa anak kecil, hanya suara langkah kakinya sendiri di atas lantai marmer yang bergaung panjang. Bagi pemuda 20 tahun yang baru pertama kali bekerja di negeri asing, kesunyian itu bukanlah ketenangan, melainkan rasa hampa yang membebani dada. Di ruang tamu, ia akhirnya bertemu dengan majikannya. Wanita itu duduk di kursi roda dengan sikap tenang, tubuhnya ramping, rambut hitam panjangnya tergerai indah meski wajahnya pucat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, campuran antara kelembutan dan kesedihan. "Namamu Miftah, bukan?" Suaranya lembut namun terdengar rapuh, seakan keluar dari hati yang lama terbungkam. Miftah menunduk sopan, jantungnya berdebar aneh. "Iya, Nyonya. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Nyonya." Untuk sesaat senyum samar muncul di bibir wanita itu, tapi cepat menghilang seolah tertelan oleh bayangan luka yang tak terlihat. "Aku Li Shuying. Anggap saja rumah ini rumahmu juga. Meski mungkin kau akan merasa tempat ini terlalu sepi." Kalimat terakhir itu membuat Miftah menelan ludah. Sepi yang dimaksud sang majikan seolah mengandung makna lain. Hari-hari awalnya berjalan perlahan, namun setiap detik terasa asing bagi Miftah. Ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengelap kaca besar yang berdebu, hingga mendorong kursi roda majikannya ke taman kecil di belakang rumah. Dari luar, rutinitas itu tampak biasa, tapi ada perasaan janggal yang tidak bisa ia abaikan. Rumah sebesar itu hanya dihuni 2 orang, seperti panggung kosong yang menyembunyikan adegan gelap di balik tirai. Dan semakin hari, telinganya makin akrab dengan suara-suara aneh di malam gelap. Ketukan samar dari bawah lantai, gesekan kayu yang panjang, kadang terdengar seperti langkah kaki yang menyeret perlahan. Mungkin hanya tikus. Ia berusaha menenangkan Dari, meski naluri dalam hatinya berkata sebaliknya. Bahkan saat sedang menyiapkan makan malam, ia merasa ada yang menatap dari balik lorong. Padahal ketika ditoleh, lorong itu kosong. Ketakutan yang ia pendam pecah pada suatu malam ketika listrik mendadak padam. Rumah yang biasanya terang dengan lampu gantung kini terbenam dalam kegelapan pekat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras, seolah mengukur setiap detik dengan kejam.
Miftah yang sedang berada di dapur hampir menjatuhkan piring karena terkejut. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara roda kursi bergesek pelan di lantai marmer. Saat menoleh, tampak Lee Shu-ying dengan wajah pucat pasi. Suaranya bergetar namun tegas. "Miftah, jangan pernah turun ke ruang bawah tanah, terutama saat malam." Kata-kata itu meluncur bagai peringatan keras, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengangguk cepat, meski hatinya justru semakin diliputi rasa penasaran. Ia tahu, larangan justru menyimpan jawaban. Dan sejak malam itu, setiap langkahnya di rumah mewah itu selalu dibayangi oleh satu pertanyaan besar. Apa yang disembunyikan di ruang bawah tanah? Pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui jendela besar ruang tamu, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang licin. Miftah sedang menyapu, berusaha mengisi rumah sepi itu dengan suara sapuan sapu lidi yang ritmis. Namun saat ia mengangkat karpet, mahal berwarna merah marun untuk membersihkan debu di bawahnya, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah celah kecil di lantai kayu yang berbeda warnanya dengan lantai di sekitarnya. Rasa ingin tahu menguasainya. Ia berlutut, mengetuk permukaan kayu itu, dan terdengar bunyi kosong. Seperti ada sesuatu di bawahnya, gumamnya. Dengan hati-hati ia menyingkap seluruh karpet, dan betul saja di sana terpasang sebuah pintu kayu tua hampir menyatu dengan lantai, lengkap dengan gagang besi yang sudah berkarat. Jantungnya berdentum keras. Tangannya bergerak mendekati gagang itu meski tubuhnya bergetar. Apa yang sebenarnya disembunyikan di sini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Perasaan takut bercampur penasaran. Ia mencoba menarik gagang besi itu, tapi pintunya terkunci rapat. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Pasti ada kuncinya di suatu tempat, pikirnya. Matanya menyapu seluruh ruangan. Namun sebelum ia sempat mencari lebih jauh, suara roda kursi bergesek pelan terdengar dari belakangnya. "Miftah!" Suara itu membuatnya hampir melompat kaget. Ia menoleh, melihat majikannya, Lee Shu-ying, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya yang biasanya tenang kini penuh ketakutan. Jangan kau sentuh itu," katanya terbata. Miftah panik, buru-buru menarik tangannya dari pintu kayu itu. Saya hanya penasaran nyonya, tidak sengaja menemukannya," ucapnya gugup. Wanita itu menghela napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah menyembunyikan rahasia yang terlalu berat untuk dibuka. Suasana hening menelan mereka beberapa detik, hanya suara burung di luar jendela yang terdengar samar. Akhirnya Lee Shu-ying menurunkan tangannya, tatapannya kosong ke arah pintu tersembunyi itu. Suaranya pelan namun penuh beban. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Selama ini, aku hanya berusaha berpura-pura tidak tahu, agar aku bisa bertahan." Miftah tercekat mendengarnya, hatinya penuh rasa iba. "Apa maksud nyonya?" tanyanya hati-hati. Wanita itu menatapnya dengan mata berair, lalu berkata lirih, "Mungkin sudah saatnya seseorang tahu, aku tak bisa terus berdiam diri." Ia mendorong kursi rodanya mendekat ke pintu itu, meski tangannya bergetar. "Kalau kau benar-benar ingin tahu, mari kita buka bersama." Kalimat itu membuat darah Miftah seakan berhenti mengalir sesaat. Antara takut dan penasaran, ia merasa seperti berdiri di ambang jurang rahasia gelap. Dengan hati-hati, Miftah membantu majikannya membuka kunci tua yang menempel di pintu kayu itu. Kunci itu berat, berkarat, dan menimbulkan suara berdecit ketika diputar. Saat pintu terbuka, udara pengap langsung menyeruak keluar, dingin dan berbau lembab. Pintu itu membuka jalan menuju tangga kecil yang menurun ke kegelapan pekat. Miftah menyalakan senter dari ponselnya, cahaya putihnya menyorot dinding batu berdebu yang dipenuhi jaring laba-laba. Ia menarik napas panjang,
lalu menoleh pada Li Shuying. "Apa Nyonya yakin ingin melihat ini?" tanyanya, suaranya parau. Wanita itu menatap ke bawah dengan wajah tegang, lalu mengangguk pelan. Aku sudah terlalu lama membiarkan rasa takut mengikatku." Dengan perlahan, Miftah menuruni tangga sempit itu sambil memegang kursi roda sang majikan. Langkah demi langkah, jantungnya berdentum tak beraturan. Ruangan bawah tanah itu begitu gelap, pengap, dan dingin hingga membuat kulit merinding. Cahaya ponsel Miftah menyingkap dinding-dinding berjamur dan lantai yang penuh debu. Di ujung ruangan berdiri sebuah lemari, kayu tua dengan cat mengelupas. Tampak rapuh namun menyeramkan. Buka saja!" Suara Li Shuying hampir seperti bisikan, penuh ketakutan tapi juga dorongan untuk menyingkap kebenaran. Miftah menelan ludah, tangannya gemetar saat menyentuh pintu lemari. Ketika ia menariknya, engsel tua itu berdecit nyaring, dan seketika aroma anyir menusuk hidung mereka. Pemandangan di depan mata membuat Miftah terperanjat hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Di dalam lemari itu tersusun tengkorak manusia berbalut sisa kain lusuh. Suasana sunyi berubah mencekam. Li Shuying menjerit kecil, lalu menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tumpah deras. Itu adalah suamiku," katanya terisak. Suaranya pecah oleh rasa sakit yang selama ini ia pendam sendiri. Tangisan Li Shuying pecah di ruangan pengap itu, menggema di antara dinding batu yang dingin. Tubuhnya bergetar, tangan halusnya menutupi mulut seakan berusaha menahan jeritan yang ingin keluar lebih keras. Itu benar-benar dia," isaknya sambil menatap tengkorak yang sudah tak lagi utuh, sisa kain jas mahal yang membalutnya masih menempel. "Suamiku, orang yang kucintai, yang hilang 3 tahun lalu." Suaranya bergetar hebat, penuh luka. Miftah sendiri masih tertegun. Tubuhnya seakan membeku. Bayangan tentang kisah yang selama ini ia dengar dari tetangga atau gosip agen tenaga kerja, bahwa majikannya adalah janda yang ditinggal mati, kini terasa jauh lebih rumit dan gelap. "Tapi, Nyonya, kenapa beliau bisa berada di sini?" tanya Miftah lirih, hampir tak sanggup berkata-kata. Wanita itu mengusap matanya dengan tangan gemetar, mencoba menata napas, meski suaranya tetap parau. 3 tahun lalu, suamiku pergi ke kantor dan tidak pernah kembali. Mereka bilang ia hilang, mungkin kabur, mungkin mati. Aku sendiri mengalami kecelakaan mobil sehari setelahnya. Aku lumpuh, dan sejak itu hidupku hanya penuh dengan kegelapan. Ia menatap lurus ke arah tengkorak itu dengan sorot mata yang penuh duka. Aku sudah curiga, semua terlalu kebetulan. Perusahaan besar miliknya tiba-tiba diambil alih, dan aku hanya dijadikan boneka hidup di kursi roda. Miftah mendekat, menatapnya dengan iba. "Jadi, ada seseorang yang sengaja membuat Nyonya menderita seperti ini?" tanyanya hati-hati. Li Shuying mengangguk, air matanya kembali mengalir. "Adik iparku, dia yang merencanakan semuanya. Dia haus harta, aku tahu, tapi tak punya bukti." Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Setelah menutup kembali pintu lemari dan menaiki tangga, mereka duduk di ruang tamu tanpa berkata-kata untuk waktu lama. Li Shuying menangis, bahunya berguncang, sementara Miftah duduk di sampingnya dengan wajah muram. Akhirnya ia memberanikan diri berkata, "Nyonya, ini bukan hanya rahasia lagi, ini bukti. Kita tidak bisa diam. Kita harus melawan wanita itu." Menoleh padanya dengan mata yang bengkak, tatapannya dipenuhi rasa takut. Aku sudah mencoba melawan, tapi aku sendirian. Semua orang berpihak padanya. Aku hanyalah seorang wanita lumpuh, Miftah. Apa yang bisa kulakukan? Miftah menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. "Nyonya tidak sendirian lagi, saya ada di sini. Kita akan cari keadilan, meski sulit." Senyumnya tulus.
meski dalam hatinya ia juga takut. Keesokan paginya, udara terasa berat ketika polisi tiba di rumah itu. Garis kuning dipasang mengelilingi ruang bawah tanah. Kamera polisi memotret setiap sudut. Saksi ahli datang, mengidentifikasi jasad. Dan hasilnya jelas. Tengkorak itu memang milik suami Li Shuying, pemilik sah perusahaan besar yang selama ini hilang. Kabar itu menyebar cepat, media meliput, dan masyarakat geger. Di tengah hiruk-pikuk itu, Li Shuying duduk di kursi rodanya, menggenggam erat tangan Miftah, seolah pemuda itu adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya tidak tenggelam dalam gelombang besar. Aku takut mereka akan menyerangku lagi," katanya pelan. Miftah menatapnya dengan tenang, meski wajahnya juga tegang. "Jangan takut, Nyonya. Kali ini kita punya bukti. Kali ini kebenaran ada di pihak kita." Benar saja, penyelidikan cepat membongkar semua rahasia kelam. Adik iparnya, pria yang selama ini tampak sopan di mata publik, ternyata adalah dalang utama. Ia mengatur kecelakaan mobil yang membuat Li Shuying lumpuh, lalu menyembunyikan mayat kakaknya di rumah itu agar bisa merebut perusahaan. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan ini selamanya?" bentak polisi saat menangkapnya. Pria itu hanya terdiam, wajahnya dingin. Berita penangkapan itu tersebar luas, menjadi skandal besar di Taiwan. Li Shuying menangis lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena lega. Akhirnya, semua topengnya terbuka, katanya di hadapan Miftah. Pemuda itu menatapnya dengan rasa bangga sekaligus iba. Nyonya sudah terlalu lama menderita. Sekarang saatnya Nyonya mendapatkan keadilan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Senyum samar muncul di wajahnya. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku akan terus terkunci dalam ketakutan." Hari itu, ruang sidang dipenuhi wartawan. Kilatan kamera berulang kali menyambar wajah pucat Li Shuying. Wanita itu duduk di kursi rodanya di barisan depan, sementara Miftah berdiri setia di sampingnya, menatap jalannya persidangan dengan hati berdebar. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang. Segala aset perusahaan yang sempat dialihkan kini dinyatakan sah kembali kepada pemiliknya, Nyonya Li Shuying. Kalimat itu bagai guntur yang membelah langit kehidupan mereka. Air mata Li Shuying mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya berguncang. "Akhirnya, semua perjuanganku tidak sia-sia," ucapnya pelan, nyaris hanya terdengar oleh Miftah. Pemuda itu menunduk dan tersenyum lega. "Nyonya, sekarang hidup Nyonya bisa dimulai kembali." Ia mengucapkannya dengan suara yang hangat, seolah kalimat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan doa tulus. Setelah putusan itu, dunia Li Shuying mulai berubah. Bukan hanya kekayaannya yang kembali, tapi juga harga dirinya yang selama ini terkubur. Ia tak lagi dipandang sebagai janda lemah yang hanya terikat pada kursi roda, melainkan sebagai sosok perempuan yang bertahan melewati badai. "Aku bisa bernapas lebih lega sekarang," katanya suatu sore ketika ia dan Miftah duduk di taman belakang rumah, ditemani cahaya matahari keemasan. Pemuda itu menoleh, melihat senyum baru yang terpancar di wajahnya. Senyum yang berbeda dari pertama kali ia datang, kini penuh dengan harapan. "Saya senang, Nyonya. Senang melihat Nyonya tersenyum seperti itu," balas Miftah. Li Shuying menggenggam tangannya dengan erat, tatapannya dalam. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku masih terkunci di dalam ketakutanku sendiri." Miftah menelan ludah, hatinya bergetar, tidak menyangka perannya berarti sedalam itu. Hari-hari setelah kasus itu terasa lebih hangat. Rumah yang dulu sepi, dingin, dan menakutkan kini seperti hidup kembali. Taman belakang yang sebelumnya jarang digunakan, kini sering dipenuhi tawa kecil dan percakapan ringan. Kadang Li Shuying meminta Miftah mendorong kursi rodanya lebih jauh.
hingga keluar gerbang untuk sekadar merasakan angin sore. Dulu aku tidak pernah berani melangkah sejauh ini, katanya sambil memandang jalanan. Miftah tersenyum. Sekarang Nyonya sudah bebas. Tidak ada lagi bayangan kelam yang menahan Nyonya. Ada keheningan yang manis sejenak sebelum Li Xiuying menjawab pelan, "Kau benar. Bersamamu, aku merasa lebih berani." Kata-kata itu membuat dada Miftah hangat, meski ia hanya menunduk untuk menyembunyikan senyumnya. Seiring waktu, hubungan mereka tumbuh dengan cara yang tak terduga. Bukan sekadar majikan dan pekerja, tapi dua jiwa yang sama-sama terluka dan saling menguatkan. Miftah, pemuda sederhana dari Kalimantan, menemukan arti tanggung jawab dan keberanian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara Li Xiuying, yang sempat merasa hidupnya hancur, kini menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Malam-malam yang dulu penuh ketakutan kini berganti dengan percakapan panjang tentang mimpi dan masa depan. "Apa kau pernah berpikir untuk kembali ke Kalimantan?" tanya Li Xiuying suatu malam. Miftah menghela napas. "Tentu saja, itu tanah kelahiranku. Tapi, entah kenapa, aku merasa takdir membawaku ke sini, ke samping Nyonya." Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu tersenyum dengan penuh rasa syukur. Dari ruang bawah tanah yang gelap hingga sinar mentari yang hangat, perjalanan mereka adalah bukti bahwa keberanian bisa lahir dari ketakutan terdalam. Miftah, seorang remaja TKI yang hanya berniat mencari nafkah, dan Li Xiuying, seorang janda cantik yang lumpuh oleh masa lalu, kini berdiri di jalan yang sama, jalan untuk menata kembali kehidupan. Rumah besar itu tidak lagi menjadi penjara, melainkan tempat lahirnya harapan baru. "Terima kasih Miftah," ucap Li Xiuying suatu pagi dengan senyum tulus. Pemuda itu menatapnya, lalu menjawab pelan, "Saya juga berterima kasih Nyonya, karena dari Nyonya saya belajar arti keberanian." Dan di antara dua jiwa yang pernah terpuruk, kini tumbuh keyakinan bahwa masa depan, betapapun sulitnya, bisa dihadapi bersama.